Kios batu Ariel Azril Mr. Smile. Kios batu Ariel Azril Mr. Smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Azril Ariel Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu. Bukan sembarang batu pemirsa. Kalau dilihat bongkahan ini, bodi bongkahannya seperti berminyak-minyak, licin-licin dipegangnya pemirsa. Dan kelihatan juga minyak-minyak yang ada pada batu ini hitam-hitam seperti oli. Sudah dicuci beberapa kali pemirsa, tetap saja batu ini masih ada kandungan minyaknya. Pelanggan yang punya batu ini minta dibuatkan batu cincin, minta digosokin yang mengkilap, dan minta dipilihkan motifnya yang mendingan pemirsa. Oke lah pemirsa, biar cepat jadinya langsung saja kita eksekusi. Seperti biasa batu ini sebelum kita bentuk menjadi batu cincin, benar-benar seperti biasa kita perhatikan. Kita ambilkan teksturnya yang padat, motifnya yang bagus. Karena pemirsa, kalau gosok batu, apabila teksturnya kurang padat atau bolong-bolong berpori gitu, tentunya nantinya hasilnya kurang bagus dan kurang mengkilap. Lanjut tahap awal, batu ini kita belah dua. Gila pemirsa, benar-benar ini batu kerasnya minta ampun. Sudah kebelah batunya, dalamnya luar biasa, merahnya semakin kontras. Kita belah lagi bagian sini. Sudah kebelah lagi pemirsa. Bongkahan yang sebelah kanan ngeri ya pemirsa. Corak dan motifnya mirip sekali dengan macan. Kita belah lagi ini batu, kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi, seterusnya kita gosok. Kita rapikan gosokannya di mesin gurinda dan kita proses terus sampai menjadi batu cincin. Oh ya pemirsa, di awal batu ini sebelum dipotong-potong, kelihatan bodi pada bongkahan batu seperti mengandung minyak. Benar saja pemirsa, awalnya didapat batu ini sama si abang ini. Batu ini batu luar biasa. Untuk mendapatkan batu ini pemirsa, awalnya si abang ini ada acara di sebelah rumahnya, ikut acara makan-makan. Kebetulan ponakannya si abang ini pemirsa habis menang tender. Ponakan si abang ini mengadakan acara makan-makan. Nah, karena si abang ini makan kekenyangan, nggak berasa ketiduran di atas sofa. Abang ini mimpi berantem adu ilmu, adu kesaktian dengan seorang pendekar punya kampak bertulisan 212, yaitu Wiro Sableng. Karena kehebatan Wiro Sablengnya pemirsa, abang ini berhasil dikalahkannya. Nah itu dia pemirsa, abang ini nggak terima dengan kekalahannya. Abang ini jadi emosi, nggak tentu arah. Abang ini kembali melawan Wiro Sablengnya pemirsa, karena tidak punya jurus lagi. Jadi Wiro Sablengnya dilempar dengan apapun benda yang ada di sekitar si abang ini. Ada kayu-kayu dilempar, ada batu-batu dilempar. Nah terakhir si abang ini pemirsa, ada ember dikira berisi air lalu disiram kepada Wiro Sableng. Gak taunya pemirsa, yang tadinya di ember ada air, taunya yang disiramin oli. Sekujur badan Wiro Sableng pemirsa pada cemong. Nah gantian dah pemirsa, Wiro Sablengnya ngamuk. Dan juga Wiro Sableng apa aja juga dilemparin kepada si abang ini. Terakhirnya pemirsa, Wiro Sablengnya melempar si abang ini dengan batu. Lalu si abang ini berhasil menangkap batu tersebut pemirsa. Pas mau dilempar balik, si abang ini melihat batunya berwarna. Nah ketika si abang ini sadar dari mimpinya,
abang ini melihat ada sebuah batu di genggamannya. Kaget dan dilihat-lihat batunya ada warnanya. Curiga dengan batu akik. Abang ini minta dibuatkan ke kita pemirsa batu cincin. Sedikit lagi proses penggosokannya hampir selesai. Makanya tadi ini bongkahan pemirsa berminyak-minyak seperti oli ya. Kira-kira seperti apa batu ini nanti jadinya setelah dipoles? Jangan kemana-mana pemirsa, terus simak video ini sampai habis. Karena hari ini kita gosok batu bukan sembarang batu. Biar saya semangat terus menggosok batu ini pemirsa. Terus dukung channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya dan juga isi kolom komentar. Dan terakhir bagikan videonya ke teman-teman lainnya. Aha, begini motifnya pemirsa setelah digosok. Belum mengkilap, segera kita proses pengkilapannya menggunakan amplas. Ngeri juga motif tengahnya pada batu ini pemirsa, seperti halilintar. Sekilas juga seperti tulisan lafaz Muhammad. Untuk amplasnya seperti biasa yang kasar dan yang halus. Untuk yang kasar ukuran 240 dan yang halus ukuran 1000. Segera amplasnya kita pasang di mesin amplas. Segera kita nyatakan menyala mesin amplasnya. Segera lanjut kita amplas bagian bawah batu terlebih dahulu hingga halus dan merata sampai hilang bekas gurindanya. Proses pengamplasan bagian bawah batu sudah selesai, kita pasang dengan setik. Untuk proses pengamplasan bagian atasnya lebih mudah. Lanjut terus kita amplas seluruh permukaan atas batunya pemirsa hingga merata, hingga simetris. Oh iya, proses pengamplasan bagian atasnya sudah selesai. Lanjut kita haluskan lagi menggunakan amplas yang halus. Kita amplas terus seluruh permukaan atas batunya pemirsa hingga halus. Biar sempurna mengkilapnya batu ini, kita finishing lagi menggunakan serbuk intan. Sebelum itu ringnya dulu ya kita rapikan. Kita amplas seluruh permukaan bagian leher pada ring. Yang tadinya bergelombang kita ratakan. Dan kita tipiskan bagian lehernya agar mudah nanti kita ketriknya pemirsa. Ringnya sudah rapi diamplas, segera kita siapkan kulit poles. Seperti biasa kita gunakan serbuk intan secukupnya, kita oles minyak baby oil sebagai pelumas. Biar nggak seret kita poles-poles terus batu ini sampai halus dan mengkilap-kilap. Nggak berasa pemirsa hari sudah malam dan sudah mengkilap juga atas bawah batunya. Biar cepat kita pulang ke rumah, kita pasang ringnya. Kita rapatkan bagian leher pada ring menggunakan palu dan paku, kita ketrik sampai rapat-rapat. Pemasangan ring sudah selesai, kita kikir lagi bekas ketrikannya ya biar rapi. Oke on pemirsa, selesai sudah proses penggosokan batu yang didapat melalui mimpi. Yang punya batu ini berantam sampai kehabisan jurus, rantam demi mempertahankan harga diri. Bang ini dengan seorang pendekar sakti Wiro Sableng. Ajib juga merahnya batu ini pemirsa. Luar biasa motif tengah pada batu ini, kontras sekali. Paduan warna kuning dengan warna merah. Untuk video di luar rumah pemirsa, ini batu sangat mengkilap dan berminyak-minyak. Untuk getaran pada batu ini pemirsa jangan ditanya. Rasanya seperti bergetar pas memegang mesin gurinda tangan. Oh iya pemirsa di rumah, gara-gara siapa ini, empat batu ini harus berantam dulu dengan Wiro Sableng di dalam mimpi. Kira-kira film Wiro Sableng kapan lagi ya ditayang pemirsa di TV-TV? Seru juga ya kayaknya melihat Wiro Sableng terbang ke atas pohon. Disorot cahaya batu ini ternyata nggak tembus pemirsa.
Oh alah, ternyata batu ini jenisnya batu jasper ati ayam.